Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk kajian spesial Ramadan. Kali ini narasumber kita adalah sudah tidak asing lagi yaitu Ustadz Aep ya, Ustadz kita tercinta. Karena sekarang kita sudah memasuki sejak tadi malam ya, malam-malam ganjil, di mana orang-orang sudah mulai nih Ustadz, istilahnya begadang. Saya juga mulai begadang nih Ustadz, untuk diingatkan sama Ustadz itu ya, untuk meraih Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini memang merupakan hari yang seperti orang bilang adalah terbaik gitu ya Ustadz ya, istilahnya pahalanya berlipat-lipat bahkan lebih baik daripada 1.000 bulan katanya seperti itu. Nah, Kak, seandainya orang-orang pada tahu bagaimana keistimewaan malam Lailatul Qadar, saya yakin pasti semuanya bersemangat untuk bangun tengah malam untuk melakukan banyak hal, ibadah-ibadah, meraih kebahagiaan, meraih rezeki. Nah, apa aja sih sebenarnya yang bisa kita raih, yang bisa kita lakukan? Lalu bagaimana nih kalau seandainya bagi wanita misalnya yang berhalangan, yang tidak memungkinkan untuk sholat malam, apa saja yang bisa dilakukan? Mari kita simak bersama ya dengan Ustadz Aep. Waktunya adalah 45 menit. Mangga Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sahabat semuanya, jamaah teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-21 ini bisa bersama-sama dalam kajian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan serta ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya mau share screen, tapi dari yang satu lagi ke sana bacaannya apa yang munculnya? Mangga Ustadz bisa di-share. Sebentar, saya ya share-nya dari laptop, coba dicoba dulu. Abang mau dibantu Ustadz? Belum muncul, sebentar. Belum hilal. Iya, screen.
Ya, pakai yang seperti biasa aja dari sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, kata-kata ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah, sebagaimana judul kita pada kesempatan kali ini, kita amalan terbaik di Lailatul Qadar. Alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-21 dalam berbagai keterangan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam terbaik karena di sana diturunkan Al-Quran. Jadi memang semua berawal daripada Al-Quran. Semua yang bersinggungan dengan Al-Quran itu menjadi baik. Nah, kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik, manusia terbaik sepanjang masa. Di dalam surat Al-Fatah itu disebutkan bahwa terjaga dan dosanya diampuni baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Ya. Dan menjadi manusia terbaik karena turun kepada beliau adalah Al-Quran. Nah, kemudian kita mengenal ada ayat Makkah dan ayat Madaniyah yang diturunkan di Makkah dan di Madinah. Maka Makkah dan Madinah menjadi tempat yang terbaik. Kita mengetahui bagaimana perbedaan nilai pahala kebaikan sholat di Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Haram Al-Makkah Mukarram dan juga di Masjid Al-Quds di Palestina, tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad SAW, menjadi tempat yang terbaik karena diturunkan Al-Quran. Begitupun ada bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan dan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, dan begitupun ada malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar, karena diturunkan pada malam itu adalah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, maka bagaimana kita tentunya menjadi manusia terbaik, ya, dan kita bisa menjadi manusia terbaik dengan Al-Quran. Ya, bagaimana kita senantiasa mengimani, kemudian mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Karena memang kita bersama-sama di dalam kebaikan. Pada hakikatnya surga pun Allah berikan kepada orang-orang yang mengimani terhadap Al-Quran, dan tentunya kita ingin menjadi bagian daripada itu semua. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka keutamaan malam Lailatul Qadar itu, sebagaimana yang sudah kita ketahui, berada di bulan Ramadan, ya, dan para ulama menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan di sepertiga bagian terakhir dari Ramadan, atau disebut dengan Al-Ashrul Awakhir, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan dari beberapa keterangan memang di malam-malam ganjil. Semalam alhamdulillah kita sudah melewati malam 21, dan nanti kita akan mengetahui bahwa siapa sebenarnya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah terbatas hanya orang-orang tertentu, ataupun di tempat-tempat tertentu, ataupun kita semua dimanapun berada, apapun profesinya, ya, bagaimanapun keadaannya, berpeluang mendapatkan itu semua. Nah, maka bagaimana keutamaan malam Lailatul Qadar itu, kita semua sudah mengetahui dalam surat Al-Qadar, ya, bahwa Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Nah, Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemuliaan. Terdapat keutamaan yang besar bagi orang yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah tentunya dan sholat. Nah, kita sering menghitung bahwa 1000 bulan, alfi syahrin, ya, 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini khairun, lebih baik.
Dan Allah itu bil ghairi hisab, maha melipat gandakan sampai berapapun. Sama halnya dengan pahala sedekah. Ya, dalam sebuah ayat itu disebutkan 1 sampai 700 dan sampai melipat gandakan, ya, sampai bil ghairi hisab. Begitupun ayat tentang Lailatul Qadar. Khairun, ada kata-kata khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita hitung 1000 bulan sekitar 83 tahun, 4 bulan, dan jarang di antara kita yang bisa sampai waktu itu. Ya, karena dalam salah satu keterangan kisah umat Kanjeng Nabi itu ya tidak jauh daripada pendahulu baginda Rasul, 63 tahunan atau 60 tahun. Maka yang lebih daripada itu adalah merupakan bonus sebenarnya dari Allah SWT. Nah, jam sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu ya, sahabat yang dirahmati Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, Allah maha berkehendak melipat gandakan semua. Bisa jadi 2000 bulan, 3000 bulan, Allah maha segalanya. Maka bagaimana kita menggunakan momen ini bukan saja untuk kebaikan kita, tapi untuk kebaikan generasi. Ya, generasi kita. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah di malam itu, ya, dan Allah kabulkan, maka kebaikan itu bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi setelah kita. Ya, 80 tahun bisa jadi 2 generasi, 3 generasi, 4 generasi. Ya, dan tadi khairun, lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Jamaah sekalian, teteh-teteh dulu yang rahmati Allah. Maka salah satu keistimewaan bagaimana Lailatul Qadar itu adalah diampuni dosa yang telah. Barang siapa melaksanakan ibadah sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini memang ada 3 redaksi hadis keterangan yang sama di akhirnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang telah. Yang pertama adalah man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, man qama Ramadan, siapa yang berdiri untuk sholat di malam hari pada bulan Ramadan. Dan kemudian yang ketiga, hadis ini adalah man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang melaksanakan ibadah sholat, ya, karena sholat kan berdiri, ya, berdiri kita untuk melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Man qama lailatul qadri, siapa yang berdiri sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, dosa kita kan kita tidak mengetahui, walaupun ada kalanya dosa yang terasa ataupun yang tidak terasa. Intinya kita senantiasa mendawamkan istighfar karena kita tidak tahu, ya, bagaimana perjalanan kehidupan kita. Apakah mata ini bisa jadi banyak mata, banyak orang yang tersakiti dengan mata kita, banyak orang yang tersakiti dengan tangan kita, ya, maka mendawamkan istighfar, ya. Dan salah satu keistimewaan Lailatul Qadar itu adalah diampuni dosa kita yang telah lalu. Siapa yang melaksanakan ibadah terkhusus sholat, man qama Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar, ya, masih ada kalau berdasarkan hadis bagaimana 10 malam terakhir, ya, karena memang kalau kita lihat tren daripada ibadah itu adalah pahalanya semakin banyak lipat kebaikannya, ya. Ada ini kan kalau diibaratkan, ya, bonus gitu kan, ya, 1 hari sama dengan 1 malam sama dengan 1000 bulan. Kalau kita menghitung, ya, karena di antara kita mungkin belum tahu juga, ya, sampai 83 tahun, ya, kita sering menganalogikan ataupun mengartikan, menghitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kalau kita hitung lebih detail lagi, ya mas sekalian, bahwa malam itu taruhlah sekitar 10 jam, mulai dari maghrib, ya, sampai subuh. Karena tanazzalul malaikatu war-ruh, di malam itu malaikat ruh, malaikat Jibril dan juga malaikat yang lain
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun sampai hatta matla'il fajr. Dan malaikat yang turun dalam sebuah keterangan disebutkan itu lebih banyak daripada hitungan batu yang ada di dunia. Ya, hitungan batu kerikil begitu banyak di dunia, dan disebutkan di malam itu karena kemuliaannya malaikat lebih banyak daripada hitungan batu. Ya, insyaallah subhanallah. Ya, jadi kalau kita hitung taruhlah 10 jam ya satu malam, karena hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar, waktu subuh. Jadi satu malam sekitar 10 jam, 83 tahun sama dengan 10 jam. Dalam artian satu jamnya berarti sekitar 8,3 tahun. Ya, kalau kita bulankan, ya berarti satu jamnya sama dengan sekitar 99,6 bulan. Ya, kita ke menit, satu menit ya setara dengan 1,6 bulan. Ya, jadi kita beribadah, baca Quran, tilawah Quran, sholat, ya 1 menit di malam Lailatul Qadar setara dengan 1,6 bulan. Kan jauh sekali perbedaan. Nah, maka bagaimana ini menjadi motivasi bagi kita? Alhamdulillah di tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita, sudah berlalu 1 malam, kita masih punya 9 malam lagi. Karena memang dirahasiakan. Ya, kenapa dirahasiakan? Sesuatu yang rahasia itu membuat kita penasaran. Sama halnya ketika teteh-teteh, ibu-ibu akan mendapatkan THR, bingkisan dari suami tercinta, dari pasangan tercinta yang dirahasiakan, itu kita bisa dipastikan kalau bahasa Sundanya deg-degan gitu kan. Ini mau dapat apa nih dirahasiakan seperti ini. Dan biasanya sesuatu yang dirahasiakan itu istimewa, ya besar dan banyak, berharga gitu kan. Nah, kalaupun kecil begitu berharga, gitu kan. Perhiasan itu kan kecil dan berharga. Nah, itulah yang istimewa, dirahasiakan. Ya, maka Lailatul Qadar juga, walaupun di beberapa hadis disebutkan carilah di malam-malam ganjil, malam ganjil di 10 malam terakhir itu 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Tetapi ini tentunya sebagai gambaran bagi kita kenapa dirahasiakan, supaya kita senantiasa bersemangat. Dan bukan saja sebenarnya di malam ganjil, karena kalau kita hitung malam ganjil di Indonesia, ya bisa jadi ya kan dunia kan berputar, sama halnya kan dengan di Perancis kan sekarang sekitar jam pertengahan hari ya di Indonesia sudah sore hari mau berbuka. Nah, jadi bagaimana Allah SWT unik memang terkait dengan Lailatul Qadar ini ya. Jadi bisa jadi di Indonesia itu malam ganjil, dan bisa jadi di belahan bumi yang lain itu malamnya genap. Ya, ini rahasia Allah. Maka ini adalah gambaran bagaimana kita senantiasa bersemangat di 10 malam terakhir dari Ramadan, Ashurul Awakhir, karena tadi trennya naik. Walaupun di beberapa tempat ya ibadah manusia kebanyakan trennya ya turun, dan kita harus menjadi yang jauh dari kebanyakan orang yang rata-rata kalau sudah mendekati Lebaran, tempat-tempat yang ramai itu ya bukan di tempat ibadah, tetapi di tempat-tempat jual beli. Nah, ini trennya, ya, trennya yang naik itu yang ramai, ya karena memang di Indonesia kan ada kalanya juga mudik gitu kan, ya, jadi ramainya di perjalanan, walaupun itu tidak salah karena memang maka nanti bagaimana sebenarnya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ya ada kalanya memang nanti ada sebuah kondisi yang memang kita persiapkan, ya, dan ini bonusnya Allah berikan yang memang bukan kebetulan, ya bagi orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dari awal, insya Allah akan berikan itu kan kemuliaan itu. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana baginda Rasul itu lebih giat mencontohkan kepada kita di ibadah di akhir Ramadan. Ada 2 hadis, salah satunya adalah hadis yang ini, dan karena Rasulullah SAW, ini hadis fi'li, perbuatan Rasul terbukti bukan dengan kata-kata tapi langsung mencontohkan, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi.
Ya, senantiasa bersungguh-sungguh Rasulullah itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kesungguhannya itu melebihi ya di waktu-waktu yang lainnya, melebihi waktu yang telah lalu, waktu yang lewat. Ya, 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Ya, Rasul senantiasa yajtahid, lebih sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh mempersiapkan ya bagaimana 10 malam terakhir ini beliau fi ashril awakhir, dan kesungguhannya melebihi yang sudah berlalu. Nah, bukti kesungguhannya, salah satu kesungguhan yang di Rasul sampaikan itu, yang Rasul contohkan adalah idza dakhala al-ashru syadda mizarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Ini 3 hal ini. Ya, ketika masuk 10 bagian terakhir di bulan Ramadan, beliau syadda mizarah, mengencangkan tali pinggangnya, sarung ya, meningkatkan kesungguhan beribadah. Ya, jadi mungkin bahasa lainnya supaya tidak kedodoran gitu kan. Maka ini sebuah permisalan syadda mizarah ini bagaimana mengencangkan tali pinggangnya, ya, sarungnya. Ya, kalau kebanyakan di Indonesia kan pakai sarung. Ya, jadi mengencangkan ikat tali pinggangnya, ya siap-siap gitu kan. Kemudian juga wa ahya lailah, menghidupkan malamnya dengan beribadah. Ya, malamnya tadi yang 1 menitnya setara dengan 1 bulan setengah, sekitar 1,6 bulan gitu kan. Dan juga hal yang ketiga adalah bukan cuma saja dirinya, tetapi wa aiqadha ahla, membangunkan keluarganya. Jadi diajak bersama dengan keluarga untuk menghidupkan malam untuk beribadah kepada Allah. Inilah hal yang Rasul lakukan di al-ashru al-awakhir min Ramadan, 10 bagian terakhir di bulan Ramadan, terutama malamnya. Ya, senantiasa giat beribadah. Ya, dibuktikan dengan contohnya di sini adalah mengencangkan ikat pinggang, lebih sungguh-sungguh, kemudian menghidupkan malamnya dengan beribadah. Ya, dan juga membangunkan, mengajak keluarga. Ya, karena ingin sama-sama bersama keluarga ya, di dalam kebaikan. Nah, terkait dengan menghidupkan malam untuk beribadah, memang nanti tentunya bagaimana sekemampuan kita. Ya, tentunya sekemampuan kita, dan yang terbaik dalam surat At-Taghabun itu disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Ya, kita berbuat kebaikan, bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kita. Ya, mungkin ada yang menghidupkan malamnya itu sampai tidak tidur, ya. Tapi biasanya beberapa orang ketika tidak tidur sama sekali, dia akan mengalami pusing kepalanya gitu kan. Maka tidur, karena untuk sholat tahajud itu kan tidur terlebih dahulu, walaupun beberapa saat gitu. Nah, kita bisa program, ya, mau berapa jam ya kita sempatkan untuk bermunajat kepada Allah ya di malam Lailatul Qadar itu. Mungkin kalau tadi 10 jam, bisa 9 jam, 8 jam, 7 jam, ya 6 jam, dan setengahnya juga bisa, kan? Atau beberapa jam ya kita luangkan untuk bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar ini untuk hal-hal ibadah dan masalah. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan terbaik itu banyak. Di antaranya adalah kita tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Membaca setiap saat dan tempat, ibarat Al-Quran itu pakaian yang selalu melekat. Ya. Jadi inilah bagaimana kita tilawah Al-Quran, terlebih di malam Lailatul Qadar, adalah keistimewaan yang begitu utama. Karena kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian kita mengetahui satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Kita baca Fatihah saja berapa huruf? Kali 10. Dibaca dengan penuh ikhlas. Kemudian juga Fatihah bisa dibaca 1 menit. Dan tadi 1 menit setara dengan 1,6 bulan. Ya, dan Allah Maha melipat gandakan pahala kebaikan kita. Bilghairi hisab tadi itu kan. Sama dengan pahala-pahala yang lain. Kemudian juga kita berzikir dan berdoa kepada Allah. Ya, untuk mengingat dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang mustajab.
Ya. Jadi disebutkan di keterangan lain memang malam Lailatul Qadar itu adalah bagaimana takdir kita dituliskan. Ya, selain kita memang ditentukan takdir ini ketika ditiupkan ruh, tetapi ada sebuah ayat menyebutkan bahwa Allah itu maha segalanya, bisa merubah, menghapus takdir manusia. Dan salah satunya adalah para ulama menyebutkan di malam Lailatul Qadar. Makanya ketika kita banyak berdoa kebaikan dan berzikir di sana, Allah memberikan takdir yang terbaik kepada hamba tersebut. Jadi amalan di malam Lailatul Qadar juga selain tilawah Al-Quran adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Karena zikir itu adalah bagaimana hubungan, gambaran, ukuran seorang hamba dengan Allah SWT. Kedekatannya dengan senantiasa mengingat Allah. Ya, karena orang yang senantiasa berzikir dengan yang tidak berzikir digambarkan oleh baginda Rasul kama salil hayy wal mayyit. Perumpamaan seperti orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Kan beda gitu kan. Ya, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah. Ingat tentunya banyak kalimat-kalimat zikir yang bisa kita baca. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ataupun nanti ada doa terkhusus yang disampaikan oleh Aisyah di malam Lailatul Qadar, kita banyak panjatkan doa itu dan sudah pada hafal semuanya. Ya, berzikir dan berdoa, minta kepada Allah, karena di ayat-ayat tentang puasa itu, ayat 183 sampai 187 di surat Al-Baqarah, ya, ada Allah sisipkan ayat 186 itu, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu, ya, wa idza salaka ibadi tentangku, fa inni qarib, dekat sekali gitu kan. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan lebih dekat daripada urat nadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengijabah siapapun yang berdoa, yang meminta kepada Allah, idza da'an. Ya, dan diperkuat dengan keterangan bahwa setiap sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia dan senantiasa menyampaikan, ya, siapa yang meminta akan Allah berikan. Ya, maka gunakan dengan amalan terbaik di malam Lailatul Qadar dengan berzikir dan berdoa kepada Allah SWT. Kemudian juga sholat. Nah, sholat terkhusus sebagaimana dalam hadis tadi, man qama Lailatul Qadar, siapa yang sholat. Ya, di keluarga mungkin yang sempat juga ya bisa berjamaah. Karena di sana ada pahala kebaikan yang berlipat ketika berjamaah. Ya, juga mungkin sholat sunat ya bisa tidak berjamaah. Intinya bagaimana kita memperhatikan sholat ini. Ya, dan di dalam hadis yang tadi, siapa yang berdiri untuk sholat maka terlebih di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena ulama menyebutkan dari sekian amalan memang ya puncaknya ada yang menyebutkan di sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu di sana Al-Quran dibacakan. Kita mengetahui bahwa di dalam sholat dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, juga ada doa. Ya, juga aktivitas kan ada pekerjaan dalam sholat itu kan. Ya, pekerjaan maksudnya ini gerakan itu kan kalau dalam fikih disebutkan rukun fi'li. Ya, sesuatu yang dilakukan dalam sholat yang sifatnya pekerjaan ataupun gerakan. Ya, karena ada rukun fi'li, ada qauli, ada ucapan. Ucapan sebagaimana kita membaca Al-Quran. Ya, kita membaca surat Al-Fatihah atau ayat-ayat setelah baca surat Al-Fatihah, ataupun ucapan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, itu kan ucapan. Nah, terkumpul di dalam sholat itu. Maka kenapa di dalam hadis ini disebutkan siapa yang mendirikan di malam Lailatul Qadar, berdiri untuk sholat, man qama Lailatul Qadri, karena di dalam sholat terkumpul semuanya. Ya, bisa tilawah, kemudian berdoa dan berzikir, ya, dan juga gerakan-gerakan sholat. Maka bagaimana istimewa sholat ini di malam Lailatul Qadar? Ya, kita mungkin bisa setelah Isya sholat berjamaah, tarawih, kemudian juga witir, kemudian juga nanti bangun dan sholat tahajud.
Ya, pada dasarnya adalah tahajud itu bisa berapapun silakan. Ya, karena ketika Aisyah ditanya bagaimana tahajudnya baginda Rasul, Aisyah menyampaikan, jangan tanya bagus dan lamanya. Nah, maka ini berkaitan dengan Al-Quran yang kita baca. Ya, syukur kalau ada beberapa ayat, beberapa surat yang sudah dihafal, bisa kita baca di malam itu ketika kita sholat. Semakin lama kita semakin bisa menikmati. Ya, sholat di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi bisa dibacakan di saat ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafal. Ataupun kalau belum hafal, ya bisa kita baca di sholat sunnah itu. Nah, intinya jadi bagaimana sholat ada keistimewaan di malam ini, karena memang di dalamnya ada tilawah Al-Quran. Ketika sholat kita bisa berdoa dan berzikir, dan ada gerakan sholat. Dan kemudian juga amalan istimewa terbaik di malam Lailatul Qadar itu ada infak sedekah. Ya, sebagaimana baginda Rasul dalam hadis disebutkan lebih dermawan pada bulan Ramadan. Terlebih memang di sepertiga malam terakhir ini, ya, bagaimana Rasul kan lebih dermawan. Dalam hadis itu di Ramadan digambarkan seperti angin yang berhembus. Angin kan begitu kencang. Dan dalam hadis itu disebutkan lebih kencang daripada angin yang berhembus. Subhanallah. Ya. Jadi inilah amalan-amalan terbaik malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kebanyakan adalah amal, insya Allah amalan yang sudah kita biasa lakukan. Dan kita memohon kepada Allah untuk Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, istiqomah di dalam tilawah Al-Quran, istiqomah di dalam berdoa dan berzikir, istiqomah di dalam berinfak dan sedekah, juga terlebih istiqomah di dalam sholat. Ya, inilah amalan-amalan terbaik. Kemudian jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, doa yang sudah kita hafal tidak asing lagi saya kira. Ya, dan ini yang begitu dianjurkan oleh baginda Rasul. Ketika Aisyah ditanya, Aisyah itu kan istri Rasul, bagaimana mengetahui bagaimana kehidupan Rasul kesehariannya? Karena namanya juga kan istrinya lebih dekat dengan suaminya gitu kan. Ketika ditanya doa apa yang dipanjatkan di malam Lailatul Qadar itu, ya doa yang sudah kita hafal ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma ya Rabbi, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun. Al-afu, ya. Yang lain ada yang menambahkan karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya, karim kan sifat nama Asmaul Husna Allah, ya, yang Maha Mulia. Ya, mau ditambahkan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya, dalam keterangan ini adalah innaka afuwun, engkau adalah yang Maha Pengampun, tuhibbul afwa, dan mencintai ampun. Jadi Allah itu Maha, kemudian mencintai ampunan. Ya, maka fa'fu anni ya Allah, ampunilah. Jadi bagaimana ada kalimat-kalimat tuhibbul afwa, mencintai, dari malam Lailatul Qadar itu adalah kasih sayang, cinta gitu kan, kemaafan. Ya, bagaimana Allah Maha Pemaaf, kemudian mencintai juga pemaaf, dan minta kepada Allah untuk diampuni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini bisa kita panjatkan lebih dari 1 menit, kurang dari 1 menit, maaf. Ya, dalam 1 menit kita bisa mengucapkan beberapa kali. Nah, maka bagaimana lipatan-lipatan kebaikan ini? Ya, taruhlah kita bisa baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, sekitar 3 detik. Nah, 3 detik kalau 60 detik 1 menit, ya berapa kali? Sekitar 20 kali. Ya, 20 kali Allah lipat gandakan. Tadi 1 menitnya sama dengan 1 bulan setengah. Ya. Jadi amalan-amalan istimewa, ya, yang bisa kita lantunkan, doa, zikir, ya salah satunya yang dianjurkan adalah ini. Maka nanti di akhirnya adalah ghufira ma taqaddama min dzambi. Kembali kepada fitrah, kepada kesucian, karena diampuni. Ya, tidak ada dosa. Nah, jadi perbanyak membaca doa ini yang dianjurkan bagi Rasul. Kita kira teteh-teteh sahabat semuanya, ibu-ibu sudah terbiasa dengan doa ini, ya terus perbanyak,
Karena kita tidak tahu di ucapan yang mana Allah akan mengampuni kita. Semakin banyak kita membaca, peluang Allah mengampuni kita semakin banyak. Ya, kita tidak tahu di menit, di detik, di waktu, di jam yang mana, dan di ucapan kalimat yang keberapa kita tidak tahu. Ya, maka tadi semakin banyak kita membaca, semakin banyak peluang kita untuk diampuni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghidupkan malam yang penuh kemuliaan? Ya, menghidupkan Lailatul Qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah, dan tidak mesti seluruh malam. Tadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, kalau tadi perhitungannya 10 jam, kita bisa memilih 9 jam, 8 jam, ya, bahkan 1 jam pun, ya, kalau kita hitung 1 jam 60 menit, ya, 60 menit kali tadi 1,5 bulan. Oh, berapa tahun? 1 bulan bisa kita raih pahala kebaikan. Ya, kalau tilawah Al-Quran, ya, maka ya pahala dari Allah Maha melipat gandakan pahala itu semua di ghairi hisab itu kan. Nah, bisa kita memilih ya berapa jam akan kita gunakan untuk bermunajat, untuk tadi tilawah, untuk sholat, untuk berzikir. Barang siapa mengerjakan sholat isya dan sholat subuh di malam qadar, dia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Nah, jadi jangan sampai kelewat awal malam dengan akhir malam dengan sholat. Ya, awal malam, ya isya, ya walaupun dari maghrib, ya, maghrib isya, ya, dalam tangannya adalah isya dan subuh. Maka bagaimana tantangan beratnya sholat isya dan subuh ini? Dalam sebuah keterangan disebutkan yang berat memang melaksanakan sholat isya dan subuh itu adalah salah satunya adalah orang disebutkan orang munafik. Jadi orang munafik itu berat untuk melaksanakan ibadah sholat isya dan subuh. Nah, maka dalam hadis ini disebutkan yang mengerjakan sholat isya dan subuh itu ya di malam qadar, Lailatul Qadar, berarti menghidupkan malam. Ya, terlebih orang yang melaksanakan kebaikan di antara isya dan subuh gitu kan. Maka tadi jamaah sekalian, kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita menghidupkan malam ini. Ya, kalaupun tidak semalam suntuk gitu kan. Ya, ini dalam keterangan ini mengerjakan sholat isya ya, dan kemudian menjelang fajar ada fajar itu subuh, maka termasuk kepada orang-orang yang menghidupkan malam tersebut. Ya, kemudian bagaimana kalau ibu-ibu kan teteh-teteh mungkin ada kalanya berhalangan. Nah, Juwaybir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada seorang ulama Ad-Dhahhak, ya bagaimana pendapatmu dengan seorang wanita yang mungkin ketika itu dia habis melahirkan dan nifas, ataupun mungkin yang tiap bulan rutin ada haid, ya, ataupun mungkin ada yang mudik musafir, gitu kan, ya ada yang mudik musafir dan mungkin tidak sempat sholat, tidak sempat tilawah Al-Quran, walaupun bisa disiasat, ya tilawah Al-Quran kan bisa sambil ketika dalam perjalanan, ya, tapi kita bisa sesuatu yang mudah bagi kita, berdoa dan berzikir. Nah, ini bisa ketika musafir. Dan orang yang tidur namun hatinya tidak lalai dalam berzikir kepada Allah. Sebelum tidur kita wudu, sebelum tidur kita berdoa kepada Allah, berzikir, ya ingat kepada Allah. Nah, bagaimana pendapatmu dengan mungkin ada orang ya yang sedang haid, yang bahkan nifas, ada musafir, ya tidak sempat tadi amalan-amalan terbaik malam qadar itu, ya, dan juga ada musafir, ada yang tidur bahkan. Apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Ya, kemudian Ad-Dhahhak ulama tersebut menjawab iya, bisa mendapatkan. Ya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalnya, dia akan mendapatkan bagian maaf tersebut. Intinya adalah bagaimana ketika perempuan wanita haid ini ya senantiasa ingat kepada Allah. Karena tadi ya di dalam beberapa kondisi
ketika dia terbiasa melakukan kebaikan dan ada kondisi dia tidak bisa melakukan tetapi bukan kesengajaan, karena ya kan haid itu kan diibaratkan ya sakit gitu kan, ya, ataupun musafir kan sama dengan juga tidak berkesempatan. Ya, musafir dan orang yang sakit itu adalah yang mendapatkan rukhsah, ya, mendapatkan keringanan. Tetapi ketika senantiasa hatinya ya ingat kepada Allah, di sini adalah tidak lalai, senantiasa ingat ya kepada Allah. Dengan zikir itu kan ingat itu kan kepada Allah. Nah, maka amalan-amalan terbaik Lailatul Qadar ya, kalaupun tidak bisa sholat, kalaupun tidak bisa tilawah Al-Quran, masih bisa berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan siapa yang tidak lalai kepada Allah di malam itu, ya Al-Duha menjawab, bisa mendapatkan bagian itu. Ya, siapa saja yang Allah terima amalnya, dia akan mendapatkan bagian kebaikan, kemuliaan di malam itu. Ya, intinya jangan sampai kita lalai ataupun melupakan Allah gitu kan. Kita senantiasa ingat kepada Allah. Mau tidur kan di sini, bahkan orang yang tidur pun ya selama hatinya tidak lalai, ya diawali dengan berdoa kepada Allah, ya, dengan wudhu kepada kita senantiasa wudhu itu kan ketika akan tidur. Ya, ini bagian daripada mengingat Allah, dan insya Allah yaitu mendapatkan bagian kemuliaan malam penuh kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, jadi sekali lagi sesuai kemampuan kita juga, ketika kita bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan pahala terbaiknya atas kesungguhan kita. Ya, jadi siapapun sebenarnya berkesempatan, ya, berkesempatan mendapatkan malam ini. Ya, tidak saja orang Arab, orang non Arab pun bisa. Bukan saja laki-laki, perempuan pun bisa. Bukan saja orang tua, anak muda pun bisa. Siapapun, ya, selama dia bersungguh-sungguh dan di sini kondisi qalbinya, hatinya senantiasa ingat kepada Allah, ya, Allah akan menerima amalannya. Allah akan memberikan bagian kebaikan itu. Nah, jamaah sekalian, terakhir adalah bagaimana tentunya dengan amalan Lailatul Qadar itu kita ingin menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Nah, orang-orang yang dirindukan surga itu adalah yang senantiasa berupaya untuk menjadi yang terbaik, beramal amalan surga. Nah, dalam sebuah hadis ini nyambung dengan amalan Lailatul Qadar, ya, karena ada beberapa amalan yang sama gitu kan, penduduk surga ini gitu kan. Tadkhulul jannata bisalam. Pada akhirnya masuk surga dengan keselamatan. Ya, ada 4 amalan yang terbaik ahli surga itu. Yang pertama adalah senantiasa menebarkan salam. Ubtus salam. Ya, ubtus salam. Tebarkan salam. Menebarkan ucapan dan tindakan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Karena sejatinya seorang muslim yang baik itu adalah yang saudaranya merasa aman dan selamat. Ya, ubtus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan kelakuan, tebarkan tindakan, ucapan yang memberikan keselamatan, kesejahteraan. Ya, karena sejatinya ucapan salam itu kan doa. Assalamualaikum, ya, keselamatan untukmu, warahmatullah dan rahmat Allah, bahkan wabarakatuh dan keberkahan. Dan dijawab, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukan cuma ucapan, tapi tindakan. Ya, jadi menebarkan kedamaian, dan dimanapun siapapun kita bisa. Ini adalah salah satu amalan terbaik ahli surga, menebarkan kedamaian, mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wasilul arham, sambung silaturahim. Ya, maka salah satu amalan yang dicontohkan oleh Rasul itu di dalamnya ada beriktikaf di 10 malam terakhir ini. Dan menjelang Rasul wafat itu memang disebutkan sampai 20 malam iktikaf. Ya, berdiam diri, ya, di masjid untuk melakukan ibadah. Nah, iktikaf itu kan berdiam diri. Dan juga ketika di dalam beriktikaf ada di sana silaturahim. Tapi inti daripada iktikaf itu adalah bagaimana kita merenung perjalanan kehidupan kita.
kalanya kita perlu merenung sejenak beberapa saat untuk menata kembali bagaimana perjalanan kehidupan kita. Nah, dan ini bisa kita lakukan, bisa kita raih momen ketika iktikaf dan kita merenung di terakhir dari bulan Ramadan ini. Nah, dan juga ada di sana silaturahim gitu kan, ya, menjalin hubungan yang baik kepada sesama. Ini salah satu amalan terbaik para penghuni surga. Kemudian juga memberi makan, wa'atimut ta'am, selalu berbagi kepada yang membutuhkan. Terlebih di Ramadan ini, ya, bagaimana keterangan, ya, maka ada kebiasaan buka bersama itu mendulang pahala yang begitu banyak, yang memberi makan kepada sahabat kita, saudara kita, ataupun yang memberi buka, karena siapa yang memberi buka itu, ya, kepada saudaranya di bulan Ramadan ini ketika berbuka puasa, akan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi, ya, lipat-lipat mendapat kebaikan itu kan, ya, wa'atimut ta'am, memberi makan. Kemudian juga sholat malam. Nah, di malam Lailatul Qadar ada sholat, maka sholat malam, dan ini adalah termasuk amalan terbaik ahli surga, ya. Wasallu bil-lail wan nasu niyam, sholat di malam hari ketika kebanyakan manusia terlelap tidur. Nah, inilah amalan-amalan terbaik para penghuni surga. Tadi amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar, ya, kita menebarkan kedamaian, kita bersilaturahim, ya. Kemudian juga, dan silaturahim sekarang lebih luas lagi, ya. Kita mungkin berada di rumah bisa bersilaturahim lewat menyapa saudara kita yang jauh, ya, karena dengan teknologi memudahkan, ya. Kita pun sekarang di waktu yang berbeda, di Indonesia sore hari dan di Prancis ataupun di mana siang hari, masih tetap bisa bersilaturahim. Insya Allah mendapatkan kebaikan, ya, dari silaturahim ini. Siapa yang mendawamkan silaturahim, Allah panjangkan, berkahkan usianya. Kemudian Allah berkahkan rizkinya, Allah mudahkan, Allah luaskan. Nah, maka inilah amalan-amalan penghuni surga, amalan-amalan terbaik Lailatul Qadar. Ya, bersedekah tadi kan, ataupun memberi makan. Kemudian sholat terlebih, ya, sholat malam. Itulah jamaah sekalian, bagaimana malam terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk memberikan istiqomahan untuk melakukan amalan yang terbaik. Akhir dari slide ini adalah kita sampaikan, semoga Allah menerima amalan kebaikan kita. Amalan yang telah lalu, terkhusus di bulan Ramadan, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah ucapan yang senantiasa kita sampaikan nanti di akhir ataupun di Idul Fitri. Tapi sebenarnya dari kapanpun kita senantiasa bisa sampaikan, karena kita mengharapkan amalan yang telah lalu, terkhusus Ramadan, ya, 21 malam ataupun 21 hari telah berlalu, ya, kita tentunya ingin diterima. Maka taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kebaikan kita, salihul amal, semua amal baik kita. Dan sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, saya terkhusus menyampaikan hatur nuhun, terima kasih, ya, atas kebaikan jamaah semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkhusus Majelis Pengajian Perancis dan keluarga tentunya. Jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala terbaik atas apa yang diberikan, juga senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan keistiqomahan di dalam kebaikan, serta Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dunia dan akhirat. Ya, terkhusus, ya, sahabat semua jamaah Majelis Pengajian Perancis, saya sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita semua, keberkahan, kesehatan, dan yang terbaik pokoknya Allah limpahkan kepada kita. Dan nanti di sini disampaikan selamat Idul Fitri, karena yakin kita semua akan sampai pada hari itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, memberikan usia yang panjang. Walaupun tidak ada jaminan sebenarnya di antara kita semua sampai kepada nanti Idul Fitri, tapi
saya beroptimis, berprasangka baik kepada Allah SWT, ya, bahwa kita akan sampai kepada hari kemenangan, ya, maka selamat nanti pada waktunya kita kembali kepada fitrah dan kesucian. Aidul Mubarak, kita kira yang bisa disampaikan sekian, dan terima kasih, ya, ataupun mungkin bahasa lainnya, buah durian punya El Sukayasi. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Nanti pantunnya kan biasa akan disampaikan dan disempurnakan oleh Pak Berta. Demikian teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya, dan mohon maaf nanti apabila ada yang kita diskusikan, kita diskusi bareng-bareng. Ya, di Indonesia kan sekarang menjelang buka, ya, sekalian saya ngabuburit, ya, ngabuburit karena hari ini di pesantren sudah mulai liburan, para santri sudah pulang ke rumahnya, ya, jadi saya pun sambil ngabuburit, insya Allah ngabuburit yang bermanfaat, ya, dengan sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, yang ataupun mungkin juga ada bapak-bapak yang berada di manapun, ya, kita gunakan waktu Ramadan kita sisa-sisa terakhir ini, detik-detik demi detiknya, menit demi menitnya, untuk mendulang pahala kebaikan. Demikian jamaah semua, sahabat yang dirahmati Allah, yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, berada dalam lindungan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taib, Masya Allah. Terima kasih tadi sudah menyampaikan, ya, begitu banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya pada saat mempersiapkan malam-malam malam-malam Lailatul Qadar, ya Ustaz, khususnya bagi para wanita yang mungkin banyak berhalangan, ya Ustaz. Jadi lewat zikir pun, lewat maaf, kalau orang Prancis bilangnya ada kucing di tenggorokan gitu, ya, kucing. Padahal banyak sekali sebenarnya Ustadz, ya, bahkan berbuat baik, memberi makan, dan banyak hal yang bisa kita lakukan, ya Ustadz, ya. Jadi tidak menutup. Ustadz, tadi jadi malam Lailatul Qadar itu dimulainya dari maghrib gitu Ustadz, ya, sampai menjelang subuh, begitu Ustadz? Iya, jadi malam itu kan dari ini, ya, kalau perhitungan hari di bulan Qamariyah sama bulan Masehi ya, itu kan kalau bulan Masehi sebagaimana kita ketahui kan jam 00, ya, malam hari itu kan, ya, maka sampai jam 00 sampai 24 tengah malam. Nah, kalau malam Hijriyah itu, bulan Hijriyah, Qamariyah itu adalah diawali dari maghrib. Maka kemarin kita mengawali puasa itu kan ketika kita melihat hilal bulan awal Ramadan. Ya, maka malam harinya kan kita sudah tarawih, ya, karena sudah masuk Ramadan. Ya, sudah masuk Ramadan, malamnya berarti awal malam, mulai maghrib gitu kan, sudah masuk itu. Ya, sama halnya dengan ini nanti. Akhir kita puasa itu kan ini akhirnya adalah buka di hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, nanti kan buka, kemudian malamnya kan sudah takbir gitu kan. Nanti jadi awali memang awal malam itu, yang disebut malam itu adalah dari maghrib. Ya, pas kita buka itu kan maghrib sampai kalau dalam ayat itu kan sampai subuh gitu kan. Hatta malaikat turun itu kan sampai hatta matla'il fajr. Ya, kalau lengkapnya mungkin kalau jam kan 12 jam, dari jam 6 sampai jam 6 lagi gitu kan. Ya, tapi kalau kita lihat tadi hatta matla'il fajr sampai subuh, ya saya hitung sekitar 10 jam. Nah, jadi bisa kita program dari malam, dari awal maghrib gitu kan. Dari maghrib sampai subuh gitu kan. Dan saya kira banyak waktu gitu kan. Banyak waktu, tinggal memilih gitu. Baik Ustadz, jadi buat yang berkeluarga, yang punya anak-anak, mungkin yang baru belajar, bisa dimulainya pas habis maghrib, ya Ustadz, ya. Sholat jamaah bareng, nggak, kan mungkin buat mereka masih susah ya untuk bangun tengah malam, tahajud, seperti itu, ya Iya, Ustadz, betul. ya. Baik, jadi saya bisa mulai memberitahu juga pada anak-anak, bisa dimulai bersama-sama dan mulai maghrib gitu, ya Ustadz, ya. Baik, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan mendengarkan pantun terlebih dahulu. Mangga, Mbak Berta. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahur dadakan si telur dadar, seblak pedas siapa jualan. Jangan lewatkan Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Ustadz Aeb yang baik hati, tinggal di Ciamis, jauh bandar. Malam mulia sedang dinanti, malam terbaik Lailatul Qadar. Rabu pagi mancing di kali, ikan seember untuk dibagi. Lailatul Qadar tibanya sekali, ayo jemput, jangan merugi. Meniti sungai berhati-hati, ke desa sebelah lakukan safar. 10 hari akhir jangan lewati, perbanyak ibadah juga istighfar. Waspadai datangnya air bah, hujan deras bernaung di goa. Malam indah penuh mustajabah, angkat tangan, panjat segala doa. Goa gelap, basah penuh lawa, banyak serangga dan mamalia. Umat Islam sungguh istimewa, peroleh Ramadan juga malam mulia. Ingatkah kejadian yang sudah-sudah saat belia di kampung Indonesia? Kita tambahkan porsi ibadah, kerugian besar bila disia-sia. Bermain sawah, berburu hama, masa kecil memanglah indah. Lailatul Qadar sambut bersama dengan ikhlas dan sebaik ibadah. Manisan Turki disebut halwa, disusun rapi, indah tertata. Lailatul Qadar begitu istimewa, turunnya Al-Quran petunjuk kita. Masya Allah. Menyimpan THR dalam lemari untuk sedekah dibagi-bagi. Puasa tinggal beberapa hari, Ramadan ini akan segera pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Berta. Benar, kita jangan menyanyiakan ya malam Lailatul Qadar, kesempatan, karena belum tentu kita masih bisa bertemu lagi. Siapa yang tahu usia ya. Terima kasih Mbak Berta. Baik, kita akan masuk sesi. Kenapa? Bukan berarti meninggal kan Mbak Dini ya. Kadang kita kalau pikun apa kan sudah nggak boleh puasa ya. Bisa sakit, bisa macam-macam. Kena demensia, kena stroke apa kan Ustadz. Betul sekali. Baik. Baik, kita sekarang masuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan bisa lewat chat ataupun bisa secara langsung, mangga. Kalau belum ada, saya dulu yang bertanya kalau gitu sama Ustadz. Ustadznya kemana ya? Ustadz? Ya, ada. Ada. Absen. Baik, Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz supaya, istilahnya gini, supaya kita itu, kita kan tadi kata Pak Ustadz kita nggak tahu ya apakah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak gitu Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang saya berpikir gini Pak Ustadz, kan misalnya nih kita merasa ada yang merasa, oh kita misalnya merasa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan mungkin entah perubahan sifat atau apa gitu Pak Ustadz, buat menambah semangat gitu Pak Ustadz, untuk berikutnya mungkin Ramadan berikutnya. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Ada nggak sih ciri-cirinya gitu loh kalau misalkan seseorang ini atau kita itu mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu Ustadz? Enggak Ustadz? Ya, baik. Baik, terima kasih Teh. Memang sesuatu itu ada kalanya bisa disifati ataupun bisa dilihat dengan ciri-cirinya. Ya, ataupun kalau bahasa Arab itu kan ciri itu alamat, ya kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Alamatnya di mana gitu kan. Nah, makanya dulu kan sampai ada lagu yang viral itu kan alamat palsu itu kan. Nah, ada alamat palsu. Alamat itu kan artinya ciri gitu kan. Ya, ketika cirinya salah gitu kan. Ya, ketika alamatnya salah nanti tidak akan ketemu. Ya, begitupun sebenarnya menuju Allah gitu kan. Ada alamatnya. Nanti sama halnya dengan ketika kita ingin mudik dan alamatnya salah gitu kan. Ataupun jangankan salah ya mau dari Perancis mau ke Indonesia, kemudian transit di mana nanti. Dulu kan pernah ada yang hilang itu kan dosen yang hilang katanya yang dari nah ya, jadi jangan sampai kita pun menuju Allah jadi salah alamat, jadi nanti tidak sampai kepada Allah. Nah, Lailatul Qadar juga sebenarnya ya itu karena istimewanya disebutkan memang ada tanda tanyanya. Saya kira nanti kepada pelakunya pun atau kepada orangnya itu
besar kemungkinan ada tandanya. Ya, kepada alam saja ada tandanya. Ya, di antara tanda Lailatul Qadar itu memang dalam beberapa keterangan literatur para ulama menyebutkan ya, alam saja memberikan tanda gitu kan. Ya, malam harinya itu tidak ada bintang yang jatuh. Ya, tidak ada bintang yang jatuh. Kemudian sinar bulan pada malam itu ya pokoknya redup dan indah itu. Ya, enak. Nah, itu pada malam harinya. Ya, sangat cerah tetapi damai ya, malam harinya. Jadi suasana alam itu juga kelihatan memberikan tanda-tanda itu kan. Ya, juga suhunya sedang gitu kan. Ya, kalau di Perancis kan mungkin sekarang lagi musim puasa, musim apa teh? Musim dingin atau musim panas? Musim dingin, Ustaz. Musim dingin ya, itu kan. Mungkin ada saudara kita di belahan bumi mana yang terlalu dingin di kutub ya, itu kan, ataupun yang terlalu panas nanti malamnya itu. Nah, malam Lailatul Qadar itu ya, itu suhunya itu ya seimbang gitu kan. Seimbang. Kalau ada panas dengan dingin ya seimbang gitu kan. Ya, karena di Indonesia pun kan ada kalanya panas ataupun bahasa Sundanya kan ngaheab panas gitu kan. Nah, kemudian di pagi harinya juga sama ya. Pagi harinya matahari terbit itu tidak memancarkan cahaya yang begitu menyengat. Ya, ternyata alam ini memberikan tanda-tanda. Mulai dari malam harinya, kemudian bagaimana suhu itu kan kondisi berarti kan siang pagi harinya juga sama. Ya, pagi harinya jadi mataharinya memberikan sinar tetapi tidak membuat kita ya tidak menyengat gitu kan. Ya, karena sinar matahari itu kan ya subhanallah unik gitu kan. Ya, di sisi lain ibu-ibu ketika menjemur pakaian kan bisa sampai kering kan. Tetapi kulit ini walaupun dijemur ya tidak sampai gosong gitu kan. Nah, itu kalau dihitung saya kira gitu kan bisa dibandingkan bagaimana triknya sinar matahari ya terbukti sampai bisa pakaian itu kering gitu kan berarti kan trik gitu kan. Tetapi ketika kita menjemur ataupun ke lewat di bawah teriknya sinar matahari, tapi kulit ini tidak sampai kering ya seperti baju gitu kan, tidak gosong lah mungkin gitu kan. Nah begitulah jadi subhanallah itu kan ya, di sinar yang sama tetapi ketika kepada pakaian dan kepada kulit kan menjadi berbeda itu kan. Nah begitupun dengan Lailatul Qadar. Ya, alam ini memberikan tanda tadi alamat ciri. Ya, jadi suasananya, kemudian juga bulan kan matahari itu kan. Kalau bulan tadi kan malam hari kan, berarti kalau siang hari kan matahari, berarti bulan dan matahari juga menjadi tanda alamat. Nah, begitupun kepada orangnya gitu kan, kepada orangnya. Jadi disebutkan memang dalam keterangan itu bukan cuma kepada alam saja. Jadi orangnya ya, jadi merasa gimana ya? Semangat dan kayak ada energi yang tidak biasanya gitu kan. Ya mungkin kalau malam harinya biasanya ngantuk kan. Nah kalau dia mendapatkan mulia malam itu tahu semangat aja gitu kan. Semangat gitu kan. Entah semangatnya mungkin untuk baca Quran lagi, semangatnya untuk berzikir, ataupun bisa jadi mungkin semangat untuk olahraga. Saya kira itu kan semangat gitu kan. Ya, jadi tidak tidur lagi gitu kan. Ya, jadi ada nanti bisa alam saja bisa memberikan tanda yang begitu besar. Manusia dibandingkan dunia ini kan begitu kecil gitu kan. Ya. Jadi begitupun kepada manusia ada tanda-tanda yang bisa dirasakan. Ya. Dan ini memang Allah berikan kepada seseorang dan siapa yang bersungguh-sungguh dan tadi siapapun berkesempatan maka sebenarnya tanda itu ya yang paling bisa merasakan adalah pribadi yang bersangkutan. Walaupun tadi semangat bahagia itu bisa bisa ditampakkan, tetapi saya yakin kebahagiaan teteh-teteh sahabat semua, ibu-ibu itu tidak bisa ditampakkan semuanya ke orang lain gitu kan. Nah, walaupun mungkin ada yang berbagi di media sosial ya kebahagiaannya, saya kira itu tidak bisa semuanya ditampakkan. Bahkan yang disembunyikan itu jauh lebih banyak bahagia. Saya kira itu. Jadi memang ada tanda-tanda dan ini yang bisa merasakan sifatnya adalah pribadi. Walaupun tadi bisa ditampakkan ya ketika mendapatkan
semangat itu ya dari Lailatul Qadar itu kan, saya yakin orang-orang di sekitar kita juga bisa mendapatkan dampaknya itu kan. Ketika kita mungkin berbicara ataupun bersosial pagi hari dengan anak-anak, kok mungkin tanya, kok mama kayak semangat sekali gitu kan, dia bisa merasakan aura semangatnya gitu kan ya. Jadi bagaimana pantulan-pantulan itu gitu kan ya. Jadi saya kira ketika dalam beberapa sumber disebutkan alam saja ada tandanya malam Lailatul Qadar itu, ataupun tadi kan malaikat saja kan lebih banyak turunnya itu di malam itu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitupun pribadinya manusia yang mendapatkan kemuliaan itu, kita kira banyak tanda yang bisa merasakan, dan pada hakikatnya yang bisa merasakan tandanya itu adalah pribadi kita masing-masing. Maka mudah-mudahan semua kita ya mendapatkan alamat tanda terbaik itu, kemuliaan itu, walaupun tadi kan kita berbeda tempat, berbeda kondisi, tapi yakin semua kita, ibu-ibu, walaupun mungkin dengan segala kesibukannya, biasanya menjelang Ramadan kan disibukkan dengan ya buat apa, buat ini, buat itu gitu kan. Karena biasanya memang ini apalagi sekarang kan media sosial, ya mungkin makanan, terutama ya makanan sama ya. Makanan bisa jadi kita tidak suka sama makanan ataupun tidak begitu doyan, tapi melihat postingan teman kita ya ikut-ikutan juga bikin. Nah, nanti bikinnya kan bisa sambil mengingat Allah gitu kan. Semuanya berpeluang mendapatkan kebaikan. Karena nanti kue yang dibikin pun diberikan kepada orang yang beritikaf ataupun yang berbuat kebaikan, kan menjadi watimu to'am, nanti mendapatkan pahala kebaikan. Ya, intinya semua kita berpeluang mendapatkan itu semua, insya Allah. Semangat. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya Ustadz ya. Semoga yang hadir hari ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya datang dari Teh Neti, yaitu baik. Nah ini mungkin bagi kita nih Ustadz yang di luar negeri khususnya ya Ustadz ya. Apakah itikaf bisa dilakukan di rumah, tidak dilakukan di masjid, berhubung masjid dekat rumah, tidak mengkondisikan itikaf untuk wanita, dan misalnya itikaf dilakukan di rumah selama 1 atau 2 jam. Nah, bagaimana Ustadz? Mangga. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Iktikaf itu kan secara bahasa adalah berdiam diri. Dalam ayat surat Al-Araf ada ya'takifuna, iktikaf gitu kan. Jadi berdiam diri. Ya, berdiam diri memang tempat yang terbaik untuk melakukan meditasi itu bagi seorang Muslim kan ya, Baitullah, di rumah Allah, karena tempat sujud di masjid gitu kan. Nah, tapi saya kira karena di beberapa tempat di Indonesia pun ada yang menyelenggarakan iktikaf. Kemudian ada yang dengan ibu-ibu gitu kan, teteh-teteh bisa di sana, tetapi ya itu harus diperhatikan juga bagaimana tempatnya. Jadi kalau memang mendukung, jadi maksudnya jangan sampai karena wanita perempuan itu kan ibu-ibu di dalam Islam kan sebenarnya di hadapan Allah sama saja. Ya sama saja, siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, di hadapan Allah sama. Tetapi memang ada hal yang perlu diperhatikan ketika keluar rumah itu, jangan sampai terjadi fitnah kan. Nah, jangan sampai terjadi fitnah. Makanya di beberapa tempat pun di Indonesia yang menyelenggarakan iktikaf laki-laki dengan perempuan, ya dipastikan ya tempatnya aman gitu kan. Apalagi bagi perempuan. Ya, dulu kita ketika di pesantren yang dulu gitu kan, menyelenggarakan iktikaf dengan ada ibu-ibu perempuan, itu sampai disiapkan ini untuk tidurnya, disiapkan tenda kecil ya, dum gitu kan, karena supaya aman gitu kan, tapi tetap di masjid gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau memang tidak berkesempatan di masjid? Saya kira gitu kan, inti daripada iktikaf itu kan berdiam. Kalau tadi merenung mungkin bagaimana perjalanan kita dalam kehidupan ini. Ya, kalau tidak memungkinkan ya di masjid gitu kan. Saya kira di rumah bagi teteh-teteh, ibu-ibu bisa dilakukan berdiamnya, merenungnya. Ya, memang iktikaf ini kan bagaimana Rasul mencontohkan kan memang di masjid. Tetapi di rumah itu saya berpendapat adalah dari segi ininya, dari segi
kenyamanannya, ya, dari segi kenyamanan dalam artian ya merenungnya berdiamnya itu gitu kan, berdiamnya untuk beribadah gitu kan. Nah, berdiamnya jadi iktikaf memang tempatnya di masjid, tetapi kalau tadi kan tidak memungkinkan, ya, kalau tidak memungkinkan kan berarti kita lakukan yang memungkinkan. Jadi jangan sampai ketika tidak memungkinkan di masjid, ya di rumah tidak berdiam diri gitu kan. Karena salah satu ciri wanita yang baik itu dalam surat Al-Ahzab disebutkan dia waqarna fi buyutikunna, ya. Dia berdiam di rumahnya dalam rangka qanitat, berbakti kepada Allah SWT. Karena bagaimana? Karena jangankan di rumah, ya, jangankan di rumah, di masjid pun orang berpeluang sebenarnya untuk berbuat dosa. Ya, nah, nanti walaupun hakikatnya adalah iktikaf itu di masjid, tapi saya melihat sisi jauhnya gitu kan. Esensi daripada iktikaf itu adalah beribadah merenungnya, kemudian dia nyaman gitu kan. Nah, karena bisa jadi orang yang berbuat dosa, bisa jadi orang berbuat dosa di masjid. Ya, mungkin tidak kelihatan, ya. Dia sekarang kan kita memegang alat komunikasi ini gitu kan, ada bisa digunakan untuk kebaikan, ya bisa digunakan juga untuk berbuat dosa, ya. Jadi intinya adalah kalau tidak memungkinkan di masjid, ya, walaupun iktikaf itu Rasul mencontohkan di masjid, pada istrinya juga di masjid, maka kan di Masjid Nabawi itu ada raudhah gitu kan. Raudhah itu kan bagian daripada masjid sekarang. Dulu kan itu bagian daripada rumah Rasul, senantiasa sholat, ya, beribadah di sana juga bersama keluarganya gitu kan. Makanya ada raudhah, ya. Istimewanya memang di masjid, ya. Kalau memungkinkan silahkan. Kalau tidak, ya jangan sampai kita tidak sama sekali untuk tadi beribadah merenung, ya, merenung walaupun di rumah gitu kan. Karena di rumah pun, ya, bagian rumah itu kan banyak juga. Mungkin kalau rumahnya ada musola, kan, ya, berdiam diri beribadah di musola, silahkan. Karena bagian rumah pun kan banyak gitu kan. Mungkin ada ruang tamu, ada kamar gitu kan, ada WC gitu kan. Ya, jadi kita di rumah pun bisa memilih ruangan yang membuat kita nyaman untuk tadi beribadah gitu kan. Karena kalau ada memang idealnya kita di rumah pun ada tempat khusus gitu kan. Ada tempat khusus untuk kita beribadah gitu kan. Ya, minimal ya ukuran untuk sholat. Ya, kalau tapi saya kira di rumah semuanya jamaah itu ada tempat yang ya bisa dilakukan di mana. Kan semuanya kita punya kamar itu kan, tempat yang nyaman itu kan bisa di sana gitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti maksud saya adalah kalaupun di rumah kan mungkin teras juga bagian daripada rumah, ya. Jadi jangan sampai nanti beribadahnya di teras gitu. Saya seperti itu gitu kan. Ataupun lebih banyak di WC nanti di rumahnya kan, ya di tempat ibadah di rumah silahkan gitu kan. Ya jangan sampai mungkin ada tempat nongkrong dengan keluarga di ruang keluarga, ya jangan sampai di sana gitu kan. Karena mungkin ketika sudah ngobrol nanti, ketika sudah bertemu dengan anak ataupun dengan pasangan kan bukan baca Quran, tapi malah yang ngobrol gitu kan. Ya, kalau ngobrol biasa kan tidak mendapatkan pahala kebaikan sama dengan Al-Quran gitu kan. Jadi kalau memungkinkan ya ke masjid terdekat, ya. Kalau mau yang jauh juga kalau memungkinkan silahkan. Tapi kalaupun tidak, ya kita semua berpeluang insya Allah. Di rumah pun jadi silahkan, jangan sampai di rumahnya nongkrong gitu kan. Tadi kalau pas malam Lailatul Qadar itu bulannya kan bagus itu kan, ya jangan sampai kalau di Sunda itu ada namanya pasca bulan itu namanya nonton bulan gitu kan. Ya jangan sampai di luar nonton bulan karena caang bulan gitu kan. Ya di tempat ibadah kita di rumah silahkan gitu kan, bisa diruangkan. Saya kira itu gitu kan. Jadi yang tidak berkesempatan ke masjid, apalagi ibu-ibu, ya bisa menyiapkan dari sekarang nanti malam, ya terutama nanti malam ganjil. Saya nanti akan baca Quran di sini gitu kan. Ya bilangin sama suami, jangan ini ya, jangan ngajak ngobrol nanti pas malam gitu kan.
atau sama anak-anak ya, ngobrolnya pas ini, pas waktunya nanti. Jadi itulah bukti kita menyiapkan itu, salah satunya itu gitu kan. Jadi jangan terbayang itu di masjid diam gitu kan. Ya semua kita kan kesempatannya beda-beda tadi kan. Apa yang bisa kita ya kita lakukan. Dan Allah itu melihat kesungguhan hambanya. Ya, kesungguhan hamba, insyaallah. Demikian ya. Baik Ustadz, Alhamdulillah, terima kasih. Ustadz, itikaf itu jadi kata Ustadz tadi merenung kan? Bukan berarti kita merenung ngahulung ya Ustadz ya, berarti Iya, kan? bukan ngahulang Kan kan? ngalamun gitu kan. Bukan Melamun ngahulang ngalamun. memikirkan nasib, Iya. bukan itu kan Ustadz ya, gitu kan? Berarti merenung itu dalam arti kita berzikir gitu Ustadz. Iya, bisa tadi banyak kita lakukan. Sholat, kalau capek sholat, baca Quran. Capek baca Quran, berdoa. Ya, antara tiga itu gitu kan. Kemudian ya amalan terbaik tadi sebenarnya sholat. Gitu kan. Sholat. Maka sholat malam itu kan sebenarnya tidak terhingga. Makanya ketika ditanya Rasulullah, kan sampai kakinya bengkak. Coba. Bengkak, tapi berdiri sampai bengkak. Coba, itu kan tidak mungkin Rasul menghentak-hentakan kakinya ke apa tuh, ke lantai gitu kan. Tapi dalam Aisyah menyampaikan sampai bengkak kakinya. Ya kan saking lamanya. Berarti bisa jadi Rasul itu ya semalaman gitu kan. Ya semalaman itu berdiri sampai bengkak gitu kan. Ya. Dan tadi kenapa ditanya itu ya bukankah dosanya telah diampuni? Rasul menyampaikan tidak akan pantas aku menjadi hamba yang bersyukur. Nah, jadi lamanya Rasul itu seperti itu. Jadi bisa kita sholat, ya kita kan mungkin capek juga kan lama-lama sholat itu kan. Karena di sini ada biasanya mencari tempat taraweh kan yang cepat gitu kan. Nah, maka kita bisa sholat gitu kan, dinikmati sholat, kemudian juga kalau capek sholat bisa baca Quran. Capek baca Quran ya tadi merenung gitu kan, merenung bagaimana ya berdoa kan tadarruan wa khufyah ya. Jadi kita bermunajat kepada Allah kan itu tidak nah, saya kira tidak capek kan berdoa itu gitu kan. Berdoa tidak capek itu kan, karena tidak, kalau tadi sholat kan ada gerakan ya, agak capek mungkin gerakannya diberhentikan, yang bergerak cuma mulut kan, baca Quran gitu kan. Capek juga digerakkan, ada suara, ya udah dengan lirih bermunajat, berdoa, merenung gitu kan. Saya kira itu. Jadi divariasikan gitu kan. Divariasikan. Sudah capek sekali, ya tidur. Tidur, jangan dipaksakan karena akan sahur. Ya, tapi tadi betul dari awal malam ya. Awal malam dikondisikan itu kan, karena kalau mungkin beberapa orang ya, tapi itu sebenarnya bagaimana saya tadi melihat gitu kan, suasana Ramadan itu. Ya mungkin saya kira teteh-teteh, ibu-ibu jamaah semuanya bisa merasakan. Mudah sekali gitu kan Ramadan itu untuk bangun gitu kan. Mudah gitu kan. Saya pun ya subhanallah gitu kan, tadi malam bisa merasakan. Ya kok dengan biasanya kan berat mata itu sampai apa nih? Sampai perih gitu kan. Tapi itu ya saya kira ibu-ibu teteh-teteh bisa merasakan bagaimana Allah memberikan kemudahan gitu kan. Ya maka tadi kita ibadah divariasikan ya. Allah tidak membebani kita ya. Kalau mampu silakan sholat. Rasul sholat itu sampai maksimal gitu kan. Capek sholat baca Quran, capek baca Quran ya berzikir dengan lirik gitu kan. Udah capek sekali ya udah bismillahirrahmanirrahim ya tidur gitu. Tapi insya Allah tidurnya orang yang diawali dengan zikir kan tadi termasuk orang-orang yang menghidupkan malam. Karena tidurnya kan karena kecapean gitu kan. Ya karena kecapean beribadah. Yaitu termasuk yang menghidupkan malamnya insya Allah. Ya demikian Bang. Baik Ustadz, jadi waktunya tadi tanyakan 1 jam atau 2 jam itu nggak masalah ya Ustadz ya. Itikaf itu ya Ustadz ya. Ya. Oh, jadi tadi saya pikir kalau itikaf itu misalnya nih saya itikaf dari jam 3 terus lanjut harus sampai subuh gitu, saya pikir tadinya Ustadz, nggak tidur sampai subuh gitu. Nggak juga ya Ustadz ya berarti ya. Iya, kalau mau tidak tidur juga kalau kuat nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidur ya nanti kan mau sholat bisa wudhu lagi. Ya, justru dengan wudhu lagi kan melakukan wudhu kan mendapatkan kebaikan juga. Jadi semampu kita ya, tapi dimaksimalkan ya. Buktinya dimaksimalkan ya dikondisikan dari siang gitu kan. Kondisikan dari siang
Saya kira ya nanti sudah direncanakan. Nanti malam saya mau sholat di sana, itu kan. Itu Allah melihat rencana itu. Makanya ketika direncanakan karena memang ini memang dirahasiakan ya. Cuma yakin bahwa orang yang diberikan akhir baik itu, ya dia Allah melihat bagaimana awal-awalnya. Jadi tidak mungkin juga orang sekarang 10 hari terakhir ini ujung-ujung, ya bisa aja sih gitu kan. Tapi ujung-ujung rajin sekali, pasti ada awalnya gitu kan. Bagaimana pertengahan dengan awalnya gitu kan. Ya, karena ya kalau dalam olahraga kan ada pemanasan gitu kan. Ya sekarang intinya gitu kan. Ya kalau memang tidak terbiasa awalnya, ya mungkin kalau dalam olahraga kan ada kalanya apa tuh, kesleo atau gimana ya. Mudah-mudahan kita tidak kesleo nanti kan. Ya karena sudah terbiasa. Saya kira ibu-ibu tete-tete udah terbiasa. Tinggal dimantapkan terus gitu kan, minta keistiqomahan gitu kan. Udah terbiasa amalan-amalan ini gitu kan. Tinggal ya lebih di apa? Ya kalau kemarin mungkin terbiasa di awal-awal itu bangunnya sekitar 2 jam tadi gitu kan. Ya tambah 10 menit jadi 10 menit. Nah, nanti di malam itu tambah lagi. Memang bertahap gitu kan. Jadi jangan ujug-ujug juga. Karena memang saingan kita ya seluruh umat manusia yang beriman gitu kan. Ya, saya ada kalanya terpikir gini gitu kan. Ya Allah gitu kan, orang-orang Arab itu ya kuat-kuat, kemudian sholatnya di masjid yang berbeda dengan masjid yang di Ciamis kan. Jadi pahalanya kan tidak berlipat-lipat. Tapi saya ada kalanya ingat juga, ya Allah itu melihat kepada upaya apa baik kita gitu kan. Ya kita bisa bersaing dengan orang-orang yang dengan segala kekuatannya beribadah. Kan saya ketika melihat nonton apa tuh live di Makkah itu, ya itu hampir setiap malam itu kan penuh. Ya hampir setiap malam penuh. Saya ada kalanya merenung, ya Allah gitu kan. Orang-orang itu saingan kita padahal itu kan, saingan kita. Tapi yakin Allah itu melihat upaya. Jadi siapapun kita yang di Indonesia, yang di Ciamis, ya tadi Pak Berta kan menyebut Ciamis terus itu kan. Nah, luar biasa pantunnya. Yang di Perancis, yang di Hongkong, dimanapun berpeluang, ya kita harus bersemangat gitu kan. Siapapun kita, dan Allah akan memberikan kepada siapapun, walaupun tidak di Masjidil Haram, tidak di Masjid Nabawi, tidak di tempat-tempat terbaik lainnya, ya walaupun di rumah kita, rumah yang kita biasa melakukan kebaikan, insya Allah akan berikan pahala terbaiknya, insya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Turnuhun Ustaz, jazakallah khairan. Baik, Teh Alfi mau nanya katanya. Silakan Teh Alfi. Terima kasih Teh Dini. Ya Ustadz, saya mau tanya, soalnya saya sendiri termasuk yang minimalis ya. Memuliakan malam tuh masih terbatas dalam sholat isya dan sholat subuh, seperti kata Ustadz tadi. Alhamdulillah memang selama Ramadan ini ya, ada pendorong gitu untuk tarawih. Gitu kan ya. Jadi kayak kita agak-agak apa ya, terdorong untuk sahur karena kita harus bangun sahur, ya udahlah bangun sahurnya agak lebih cepat dikit gitu kan. Terus subuhnya jadi tepat waktu karena kan habis sahur kita langsung subuh gitu. Dan itu juga yang saya tekankan saya dorongkan ke anak-anak dan teman-teman yang ada di sini. Kadang-kadang kan sambil bangun sahur kan ya udahlah salat isya sekalian gitu kan sebelum sahur, terus nanti salat subuh sesudah sahur gitu kan. Nah mungkin kalau mau naik level sedikit gitu Ustaz, kan ada sholat malam ya, kan kita udah tidur kan tadi ya, terus mau bangun sahur gitu. Misalnya saya mau mendorong anak-anak lah ya, saya nggak mau nyembahin yang lain, atau diri saya sendiri lah, karena di luar Ramadan itu kadang-kadang suka susah ininya ya, dorongannya kurang kuat gitu, atau kadang-kadang merasa capek, atau mungkin oke lah selama Ramadan lah, karena makin kesini kan di sini puasanya makin panjang, subuhnya makin pagi dan maghribnya makin sore. Jadi waktu tidur juga berkurang. Jadi mungkin suatu saat, semoga enggak ya, kalau misalnya saya bangun agak terlambat gitu, terus sholat malam nggak bisa lengkap misalnya gitu. Kira-kira ibadah apa sih, ibadah ritual apa gitu yang bisa diamalkan apa ya untuk menambah amalan di bulan Ramadan ini gitu Ustaz.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Alfi. Nah, ini Teh Alfi kan namanya lagi viral sekarang. Min al khairun min alfi syahrin. Milik namanya ternyata ada di sini di MPP, subhanallah. Ini kan khairun min alfi syahrin, itu kan di alfi. Baik. Jadi ya kita memang ingin seperti itu ya. Ingin seperti kalau dalam teori ekonomi yang saya tahu, dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya gitu kan. Begitupun kita dengan Allah sebenarnya gitu kan. Ingin amalan itu biasa sajalah gitu kan. Tapi pahala dari Allah banyak gitu kan. Inginnya itu. Ya itu memang dalam ekonomi seperti itu gitu kan. Nah, hakikatnya kan kita pun sebenarnya sedang berjualan dengan Allah gitu kan. Ya inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, Allah itu dalam surat At-Taubah disebutkan inna Allah ashtara minal mu'minin. Allah itu membeli dari orang-orang yang beriman. Ya, inilah kalau cuma perbedaannya. Kalau sekarang Allah itu kan pembeli, ya. Pembeli satu kan. Kemudian penjualnya banyak. Ya, otomatis bagaimana? Ketika pembelinya satu dan penjualnya banyak, apa yang dilakukan oleh penjual? Akan bersaing gitu kan. Kita semaksimal mungkin memberikan produk yang terbaik ataupun layanan yang terbaik, kan saingan kita banyak gitu kan. Walaupun mungkin ada kalanya ya, saya pun agak teringat gitu kan dengan ayat ini, memberikan yang terbaik itu mungkin kita lewat, ada kalanya lewat ke suatu tempat ya, ke suatu kota. Di sana biasanya tempat oleh-oleh ya. Kalau di karena perjalanan saya tidak terlalu jauh gitu kan biasanya. Paling ke Bandung, ke Jakarta. Kan ada kalau lewat Sumedang ada tahu Sumedang ya. Ataupun ubi Cilembang ya, gitu kan kalau yang tahu gitu kan. Nah, itu kalau kita ke sana gitu kan, yang jualan ubi dari ujung sini sampai ujung sana itu kan banyak sekali gitu kan. Ya, dan kita sampai bingung mau beli di tempat yang mana gitu kan. Nah, jadi di sana maka ketika kita lewat itu kan tukang ubi itu di sini Pak, di sini Mas gitu kan. Yang terus itu dengan segala rayuan gombalnya gitu kan. Kan sama gitu kan. Nah, kalau kita memikirkan terhadap ayat itu, innallaha ashtara, Allah itu membeli. Jadi pembelinya satu, penjualnya banyak. Dan kita semua penjualnya. Nah, di sini makanya di sini ada apa? Musabakoh. Bagaimana kita berlomba menjadi penjual yang terbaik. Beda lagi kalau sekarang dibalik. Ya, pembelinya banyak, penjualnya cuma satu. Ya, itu nanti penjual dia seenaknya gitu kan. Pembelinya banyak, mau saya mahalkan pun bisa gitu kan. Karena pembelinya banyak dan penjualnya cuma satu. Nah, kita kondisinya adalah pembelinya Allah satu, itu kan Allah Maha Esa, dan kita penjualnya semuanya. Ya berarti kan otomatis sama halnya dengan tadi yang berjejer tukang tahu itu akan memberikan yang terbaik. Begitupun kita gitu kan. Walaupun tadi dalam prinsip ekonomi modal sedikit ingin untung banyak gitu kan. Nah, gambaran di sini sebenarnya kita pun hakikatnya adalah sedang bertransaksi dengan Allah. Dan inna Allah ashtara minal mu'minin. Allah itu membeli dari orang-orang yang beriman. Ya. Jadi membeli di sini maksudnya ya tadi kita mempersembahkan yang terbaik amalan kita itu. Nah, maka Allah itu Maha tahu kita itu lemah gitu kan. Ya, lemah. Maka Allah berikan ini bonus terbaik. Ya, maka ini momen terbaik Lailatul Qadar ini. Jangan sampai disia-siakan. Tadi betul bahwa kita tidak tahu gitu kan apakah Ramadan bulan depan akan kita lewati lagi. Walaupun lewati mungkin tadi betul kondisi kita apakah, karena Ramadan itu setiap waktu itu ya terus ya, Ramadan itu setiap tahunnya berlalu sampai hari kiamat memberikan kemuliaan yang barokah yang sama gitu kan. Dan manusia itu kan berbeda-beda. Mungkin di tahun kemarin ada yang bersama dengan kita, tahun sekarang sudah tidak ada. Nah, jadi hakikatnya kita sedang bertransaksi dengan Allah dan kita akan memberikan yang terbaik. Nah, tetapi memang ya Allah Maha tahu memberikan. Nah, ini salah satunya adalah percepatan. Kalau bahasanya kan akselerasi. Percepatan amal itu ya salah satunya dengan ini, dengan momentum Lailatul Qadar. Nah,
Ini jadi bisa kita gunakan tadi 1 menit sama dengan 1,5 bulan. Ya, maka kita persiapkan nih malam Lailatul Qadar ini untuk beramal kebaikan. Ya setidaknya mungkin ditekadkan dari sekarang. Nah, kalau sudah dekat ke niat namanya itu kan, ya ditekadkan. Kalau bahasa Arabnya karena azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nanti kita bertawakal kepada Allah. Nah, kemudian memang ada selain waktu Lailatul Qadar, makanya kita alhamdulillah saya pun teringatkan dengan membahas ini. Ini pembahasan yang luar biasa, itu kan mengingatkan kita semua terkait dengan waktu. Ya, ada percepatan ataupun kalau tadi pahala kebaikan Allah lipat gandakan, ya ini momennya gitu, Lailatul Qadar. Nah, kemudian memang ada amalan-amalan yang tadi dilipat gandakan secara bacaan. Nah, secara bacaan salah satunya adalah tadi tilawah Al-Qur'an. Ya, tilawah Al-Qur'an. Satu hurufnya kan 10 kebaikan. Ya. Jadi memang di setiap pahala itu Allah memberikan keistimewaan. Sedekah juga sama kan sampai 700. Jadi kita bisa baca Quran, bisa bersedekah, ya. Kemudian bahkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir itu subhanallah walhamdulillah. Nah, kalau kita mengucapkan itu kan tidak membuat kita capek itu kan. Subhanallah, dalam hadisnya disebutkan subhanallah walhamdulillah itu tamlaul mizan, ya, memberatkan timbangan, ya. Jadi khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Jadi ringan sekali diucapkan dalam lisan. Coba subhanallah, alhamdulillah. Itu kan cuma berapa detik. Wala ilaha illallah wallahu akbar, astagfirullah. Jadi tetapi berat itu timbangannya. Ya, jadi strateginya bisa dengan mengucapkan kalimat-kalimat itu, gitu kan, subhanallah, walhamdulillah. Dan kemudian waktu yang istimewa itu adalah waktu sahur. Ya, tadi betul kita karena ada sahur kita jadi rajin, gitu kan. Ya, makanya ini momen Ramadan. Nah, ada 2 ayat yang saling keterkaitan bagaimana di bulan Ramadan ini. Ya, ada wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, di ayat lain wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur beristighfar. Nah, 2 ayat ini saya mencermati, ya subhanallah, itu kan keterkaitannya erat sekali itu kan. Ya, di surat Ali Imran itu wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Tapi di surat An-Najm itu dibalik. Wabil ashari, di waktu sahur mereka beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi bagaimana istimewanya waktu sahur? Jadi sahur itu ternyata yang diingat itu bukan makan, jadi istighfar, gitu kan. Dan ini bisa kita lakukan ketika makan, coba, ya, ketika makan kan memasukkan makanan ke dalam mulut, kita bisa sambil istighfar. Ya, walaupun mungkin nanti si papahnya mengucapkan kenapa mah kok istighfar terus, atau anaknya, ya, tapi nggak apa-apa, banyak istighfar, gitu kan, banyak istighfar. Nah itu jadi amalan, ya ini strategi, ya. Jadi itu tidak dalam keterangannya Rasul menyampaikan itu saqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. Subhanallah itu ringan diucapkan, istighfar juga ringan. Tapi nanti kita disebutkan nanti orang-orang yang berbuat baik itu di akhirat itu bisa jadi menyesal nanti kita itu. Kenapa menyesal? Ya, padahal konotasi menyesal di dunia itu kan tidak baik, ya. Tapi orang-orang yang berbuat baik bisa jadi penduduk surga juga nanti menyesal katanya di akhir. Kenapa menyesal? Menyesal setelah mengetahui ternyata amalan ini besar sekali pahala kebaikannya. Kenapa tidak dilakukan, gitu kan? Ya, padahal cuma melakukan membaca istighfar di malam Lailatul Qadar 10 kali ibaratnya, ya. Nanti ternyata pahalanya kita dapat di akhirat itu banyak dan besar. Ini menyesalkan kenapa dulu tidak 1000 kali, gitu kan? Padahal sempat, gitu kan. Nah, jadi menyesalnya gitu. Jadi banyak hal kebaikan saya kira itu kan, istighfar, kemudian baca sholawat, kemudian ya baca sholawatnya yang ini aja, biar dapat banyak, jangan diitukan, jangan dilagukan. Kalau dilagukan kan Allahumma sholli itu kan jadi berapa menit, gitu kan. Udah yang simpel aja, Allahumma sholli. Ya kita ngambil pahala terbaiknya, gitu kan. Jadi biar dapat banyaknya. Ya mungkin yang lain ada yang mau
yang mau lama nggak apa-apa gitu kan, dia sambil menikmati lagunya gitu kan. Nah, jadi banyak hal bisa kita lakukan. Ya tadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, astagfirullah, baca sholawat, ya baca Quran itu dilipat gandakan. Ataupun ya tadi bersedekah itu kan juga dilipat gandakan. Ya lagi sahur dengan anak kita gitu kan, dilirik kasih senyum. Ya, kenapa? Mama kok senyum-senyum? Ya sedekah gitu kan. Ya karena sahur ini besok tidak akan ketemu gitu kan. Maka bersedekah itu kan. Itu hal-hal sepele sebenarnya. Tetapi nanti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kalau kita mengetahui memang makanya saya ada buku itu kan luar biasa judulnya itu kan 1 menit apa itu 1 menit menggapai surga. Bahasanya sampai seperti itu. Padahal surga itu kan mahal dengan amalan kita. Tapi itu judul bukunya saya kan penasaran juga itu 1 menit menggapai surga. Ternyata amalan-amalan yang bisa kita lakukan itu kan. Tapi kalau kita sadari dan kita resapi gitu kan, justru membuat kita masuk surga gitu kan. Ya tadi kan baca subhanallah, baca istighfar aja gitu kan, istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu 1 menit bisa berapa kali coba? Kalau berbarengan dengan ampunan Allah, ya bisa 1 menit masuk surga. Ya, jadi banyak kebaikan tadi. Bahasanya kan khafifatan, ringan gitu kan, tidak berat gitu kan. Tadi sama dengan prinsip ekonomi lah gitu kan, ringan tetapi pahalanya lebih banyak. Banyak insya Allah ya, Teh Alfi dan semuanya bisa kita lakukan. Silakan ya. Banyak kalimat-kalimat thayyibah ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, banyak itu kan. Ya, silakan. Enggak. Baik, itu nuhun. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semangat ya teman-teman di sini tuh dari astagfirullah aja sudah mendapatkan pahala luar biasa gitu ya. Karena memang cuma 10 hari ya Ustadz ya, cuma 10 hari gitu istilahnya kan. Ya, pada semangat semuanya 10 hari menggapai ini nih malam Lailatul Qadar gitu. Yang mau minta apa itu kalau misalkan Ustadz boleh nggak misalkan aku mintanya gini nih Ustadz. Apa ya istilahnya pengen minta dapetin usahanya, boleh nggak sih Ustadz dalam doa Lailatul Qadar itu kita meminta supaya usaha kita lancar gitu Ustadz. Misalnya nih saya berdoa diberi kekayaan ya Allah biar bisa sedekahnya gampang, biar nggak tergantung selalu sama suami buat sodako dan sebagainya. Itu kan meminta meminta rezeki ya Ustadz istilahnya meminta suatu materi itu boleh nggak sih Ustadz gitu. Terus tiba-tiba misalkan dalam sebulan kemudian saya jadi kaya gitu Ustadz ya amin itu. Itu boleh itu Ustadz itu. Iya, baik. Ya, itu bagus sekali tadi doanya. Ya, jadi kebanyakan kita yang terpikir minta itu kan. Ya Allah, minta saya taruhlah uang itu kan. Ya Allah minta saya uang 1 miliar. Nah, itu dia tidak ada pancingan awalnya. Ya. Yang bagus itu seperti tadi yang Teteh ucapkan, ya. Jadi ya Allah, saya ingin bersedekah 1 miliar. Mudahkan ya Allah. Nah, ketika kita sedekah 1 miliar, berat rasanya ya kalau kita punya uang 1 miliar disedekahkan semuanya, berat saya kira. Nah, maka ketika kita ingin sedekah 1 miliar, itu sebenarnya meminta kepada Allah lebih dari 1 miliar. Taruhlah 10 miliar kan mintanya. Nah, jadi betul doanya gitu. Ya Allah, saya ingin sekali sedekah banyak, ya gitu kan. Maka ketika ingin sedekah banyak kan minta kepada Allah lebih banyak gitu kan. Jadi mintanya jangan ya Allah, saya minta uang 1 miliar, ya buat apa uang itu gitu kan. Tapi sampaikan dulu kepada Allah, ya Allah, saya ingin berbuat kebaikan ini. Ya, ketika ingin sedekahnya banyak, ya Allah berikan nanti. Karena Allah Maha tahu ya, ketika kita punya 1 miliar, ya beratlah rasanya untuk seperti Abu Bakar itu diberikan semuanya gitu kan. Nah, maka nanti Allah akan memberikan lebih daripada itu gitu kan. Ya, jadi minimal mungkin double gitu kan. Ya, kalau seperti Umar bin Khattab kan setengah gitu kan. Kalau Utsman bin Affan kan sepertiganya gitu kan dari hartanya gitu kan. Ya, jadi silakan minta kepada Allah ya. Karena minta kepada Allah itu tidak terbatas. Mungkin kalau teteh-teteh ibu-ibu minta kepada suami gitu kan, minta THR ya terbatas nanti gitu kan diberinya. Tapi minta ke Allah, minta THR-nya ke Allah, bebas apapun gitu kan. Urusan dunia, walaupun urusan dunia, tapi mintanya ya Allah kan untuk kebaikan dunia sebagai wasilah. Makanya tadi doanya ya Allah,
saya ingin kebaikan ini, maka berikanlah wasilah itunya gitu kan. Kalau tadi ingin bersedekah, Allah akan kan secara ini iya ya. Jadi walaupun ya tidak seperti itu kan Allah. Tapi kalau kita mengibaratkan kan ya dia mau berbuat ini ya diberikan gitu kan. Berbeda dengan tadi cuma minta ini aja kan belum tentu untuk apa gitu kan. Jangan-jangan uang 1 miliar tadi malah menjadi malapetaka digunakan untuk maksiat ibaratnya kan kita tidak mau ya. Justru kita minta kepada Allah itu karena ingin berbuat kebaikan ya. Jadi ingin kebaikannya. Jadi apa makanya doa dalam zakat itu kan gitu ya. Jadi ketika zakat didoakan sama amilinnya yang menerima zakat itu kan ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan pahala apa yang kamu berikan. Wa barakallahu fima abqaita, dan Allah memberkahi apa yang masih tersimpan. Karena bisa jadi yang tersimpan itu lebih banyak, tapi ingin keberkahan itu kan. Wa ja'alallahu katahuran, dan menjadikan apa rezeki kita itu suci ya, bersih. Karena kalau tidak suci, saya ada kalanya merenung, ada kalanya orang kenapa terjadi kecurian gitu kan, ataupun ada terjadi kebakaran. Nah itu kita melihatnya jangan cuma apa, oh ini mungkin korsleting listrik ataupun apa gitu kan. Ya bisa jadi memang Allah bakar hartanya karena memang dia itu hartanya sumbernya tidak jelas ataupun ya tidak apa, dia belum gunakan untuk kebaikan, ya udah Allah bakar aja gitu kan. Nah jadi kita minta kepada Allah itu sampaikan tuh kepada Allah, ya Allah saya ingin berbuat ini ya, maka mintalah ini gitu kan, nanti insya Allah gitu kan Allah memberikan apapun yang kita minta, karena kan minta kebaikan kepada Allah gitu kan. Dunia dan akhirat sama aja, dunia pun kan sebagai wasilah, kalau kita gunakan untuk akhirat ya Allah maha segalanya. Jadi terutama tadi ya yang paling kentara apa yang paling khas di sahur itu tadi ya, berdoa dan istighfar itu ya. Jadi walaupun ada keterangan sahur itu berkah gitu kan, jadi walaupun dengan seteguk air gitu kan, di intinya kita harus memasukkan makanan dan minuman pada tubuh kita. Tapi dalam Al-Quran itu yang menarik itu, jadi ada 2 ayat ini tadi saling keterkaitan ya. Jadi senantiasa itu yang paling khas di waktu sahur itu adalah istighfar ya, dan berdoa ya. Jadi silakan minta apapun kepada Allah, dan walaupun ada yang menyatakan ya, tapi jangan ini, karena Allah kan maha segalanya. Juga tidak terlalu mendikte lah kepada Allah gitu kan. Ya Allah, jangan tidak juga terlalu detail. Ya kalau minta kendaraan gitu, ya Allah saya ingin sampai disebutkan mereknya, tahunnya, tipe bannya. Ya tidak juga sih seperti itu gitu kan. Jadi ya yang wajar aja gitu kan, yang wajar gitu kan. Allah maha tahu gitu kan atas walaupun ada yang mengatakan ya sampai detail, tapi saya kira Allah maha tahu lah. Tidak terlalu disebutkan dengan mereknya, dengan ukurannya itu kan tidak. Ya Allah minta saya baju merek ini, ukurannya ini. Allah kita tahu lah dengan ya, ukuran baju suami aja anak sudah tahu gitu kan. Tidak segitunya ya sama Allah minta sampai disebutkan ukuran baju ya itu. Ya. Iya. Baik Ustadz, tuh jadi geli karena itu Ustadz, ibu kalau berdoa itu untuk cucunya, semoga cucu saya mendapatkan jodohnya orang Sunda, Ustadz. Kecil sekali gitu. Saya nggak tahu harus ngomong apa kalau itu. Ya mudah-mudahan terbaik aja lah. Baik Ustadz, kayaknya waktu juga nih Ustadz yang memisahkan kita. Biasanya harusnya kita tutup jam 12, sekarang sudah jam 12:30. Ustadz juga pasti sudah mau siap-siap ya untuk maghrib dan nanti mungkin buka puasa. Baik Ustadz, mungkin bisa memberikan kesimpulan dan juga penutupnya dengan doa Ustadz. Mangga Ustadz. Ya baik, terima kasih semuanya. Kita sampai penghujung, kita sama-sama berdoa. Dan terima kasih sekali Teh atas materi ini. Kita saling mengingatkan, terutama saya pun mengingatkan kepada diri saya sendiri, dan kita masih punya 9 malam lagi insya Allah ya. Jadi 9 malam. Jadi walaupun kemungkinan di malam ganjil ya, kita harapkan tidak memprioritaskan malam ganjil saja. Malam genap pun kita ibadah. Ya karena tadi maksudnya adalah 10 malam apa tuh 10 bagian terakhir.
asrul awakhir. Ya, jadi memang dalam hadis itu tidak disebutkan genap jam ganjilnya, walaupun besar kemungkinan Lailatul Qadar itu adalah di malam ganjil. Tetapi tadi kita sampaikan bahwa bisa jadi di Indonesia malam, di Perancis siang gitu kan. Maka bisa jadi turun di malam genap. Intinya kita mengkhususkan ibadah di malam tersisa Ramadan, dan nanti mudah-mudahan kebiasaan kebaikan ini sampai juga untuk setelah pasca Ramadan gitu kan, pasca Ramadan. Demikian sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu yang dirahmati Allah, terima kasih semuanya. Kita sama-sama akhiri dengan doa. Ya, di sana kan sudah siang ya, sudah zuhur belum di sana? Oh belum ya. Baik. Mungkin sebentar lagi zuhur, dan di sini pun sebentar lagi maghrib berbuka puasa ya. Nanti selamat menjalankan puasa yang tersisa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan menerima semua ibadah kita. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa tan'am ya Rabbal Alamin. Hamdana hamdan syakirin. Hamdan yu'afina anhu ikakum masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun ya Rabb, Kau yang Maha Ampun. Tuhibbul afwa, mencintai pengampunan. Fa'fu anna ya Rabb, ampunilah kami semua ya Allah. Engkau Maha mengetahui akan dosa, akan keberadaan kami semua. Kami yang Maha lemah, Engkau yang Maha kuat ya Allah. Kami yang kalanya berbuat salah, Engkau yang Maha Maaf, Maha Pengampun. Ampunilah kami semua ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya Allah. Terimalah ibadah kebaikan kami semua ya Allah. Taqabbal minna sudah, dan berilah kekuatan istiqomahan kami untuk melakukan kebaikan amal saleh yang belum ya Allah. Allahumma hadina wa hadibina wa ja'alna sababan lil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ya Rabb. Berilah kemampuan, kekuatan kepada kami, bimbinglah kami untuk mendirikan dengan ibadah malam Lailatul Qadar dengan mengharap ridha-Mu, dengan keimanan kepada Allah. Allahumma ja'alna mimman qama Lailatul Qadri iman wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman qama Lailatul Qadri iman wa ihtisaban. Ya Rabbal Karim, ya Rabbal Rahim, istajib du'ana ya Rabb. Allahumma Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Baik, demikian dan sekian yang disampaikan. Terima kasih semuanya. Mungkin sampai Idul Fitri kan, nanti pekan depan ada pemateri yang lain. Sahabat kita semua, Kang Andang, insya Allah mungkin sampai Lebaran saya tidak langsung bertatap muka lagi, insya Allah, tapi di media sosial mudah. Saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf ya, teriring doa yang terbaik untuk sahabat semuanya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan keberkahan dan pahala terbaik Allah berikan kepada sahabat jamaah majlis pengajian dan keluarga. Sehat selalu dan selamat melanjutkan puasa Ramadan yang tinggal beberapa jam, dan di Indonesia tinggal beberapa menit lagi insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ustadz, mohon maaf lahir batin juga Ustadz, karena nanti kita tidak bertemu secara Zoom ya setelah Idul Fitri. Mungkin nanti Idul Fitri tanggal 21 ya Ustadz ya, kalau di Indonesia ya Ustadz ya. Di sini juga insya Allah mungkin tanggal 21 juga kayaknya deh. Ya, mudah-mudahan sama di 21 semuanya. Karena ada yang sepertinya ada yang 21, ada yang 22. Ya,
Oh Yang gitu, jelas, Ustaz. ya insya Allah Lebaran lah semuanya, insya Allah itu. Ya semuanya. Yang 21 aja Ustaz, yang lebih dulu aja deh Ustaz. Iya. Semuanya Baik, kan Ustaz. ada dasarnya juga, insya Allah bisa semua. Ya, mangga teh. Ya, baik hatur nuhun pisan Ustaz. Jazakallahu khairan atas segala ilmunya tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada semua yang sudah ikut bersama kita dalam kajian spesial Ramadan ini, kajian bersama PERMIIP, MPP, dan juga Rauda. Saya mohon maaf lahir batin bila tadi ada mungkin kesalahan, baik tutur kata ataupun bahasa tubuh. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Aib tadi bisa bermanfaat, membuat kita menjadi lebih semangat. Tinggal 9 hari lagi, 9 hari lagi kita mencapai dan menggapai cinta Allah, ridho Allah, berkah Allah, dan juga ampunan Allah. Baik, akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup semuanya dengan doa bersama, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.